Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, akses jalan di Desa Sawangan Purworejo tertutup longsoran tanah dan batu. Banjir bandang Brebes telan korban jiwa dan sisakan lumpur di permukiman. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan 10 tokoh pahlawan nasional baru, salah satunya Presiden kedua RI Soeharto. Banjir bandang di Brebes menyisakan material lumpur di permukiman warga. Meski bencana itu terjadi pada Sabtu lalu, warga belum mendapatkan bantuan secara maksimal. Bumi Ayu Pasar, banjir gede. Banjir menutup jalan raya di Bumi Ayu Brebes. Warga dan pengendara tak berani bergerak. Sisa-sisa banjir bandang Sabtu lalu membuat warga desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu Brebes harus bergotong royong keesokan harinya. Lumpur tebal dan sampah yang menumpuk di permukiman warga jadi pekerjaan besar. Apalagi bantuan dari pemerintah belum maksimal. Berkali-kali dibangun kan longsor, kan kayak gitu. Jadi kalau kita banjir lagi terancam ya, Bu? Oh jelas lah, jelas sekali lah. Deg-degan terus tiap hujan besar. Lumpur masuk rumah? Masuk semalam. Seberapa, Bu? Kalau kayak 50 sentian ya, dari belakang juga saya. Kalau sini enggak, cuma bawah ini aja pada longsor-longsor. Itu hampir setiap musim hujan kayak gitu, Bu? Ya enggak, cuma ya kita siap-siap aja. Kalau misalnya musim hujan, banjir besar, kita siap-siap sudah pada keluar. Yang kejadian ini, bantuan apa? Belum ada berarti? Belum ada, tapi katanya semalam habis di belakang. Makanan ya, Kalau yang nasi. dibutuhkan warga apa, Bu? Ya jelas saat ini kan pameng nggak ada, mati, air juga kan, makan juga kan. Kita keluar kan nggak bisa, air pam macet juga. Ya bantuan damkan paling nggak ini buat nyemprot inilah. Akibat bencana ini, 1 orang meninggal dunia tersengat listrik. Lalu terseret derasnya arus banjir. Korban bernama Haikal Alfi, 27 tahun. Hujan lebih 3 jam menyebabkan Kalierang meluap dan jebol. Perbaikan baru dapat dilakukan jika pemerintah provinsi turun tangan. Ada yang salah satu meninggal dunia, itu almarhum namanya Haikal ini kami sudah di sana, dan alhamdulillah ini warga sudah bergerak semua didampingi oleh teman-teman relawan dan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemerintah kabupaten semua mengadakan pembersihan lumpur supaya dalam waktu dekat lumpur itu supaya hilang. Penyebab banjir itu sendiri apa, Pak? Penyebab banjirnya itu Kalierang. Kalierang ini tanggulnya kurang tinggi sehingga kalau air meluap sehingga luber sehingga lari ke sini. Tapi kalau tanggul ini ditinggikan, insya Allah tidak. Secara kebetulan Kalierang ini kewenangannya dari pihak provinsi, sudah kami laporkan. Insya Allah dalam waktu dekat, nanti sore atau besok dari pihak provinsi hadir sini untuk melihat lokasi dan bagaimana caranya membetulkan. Total ada 3 korban meninggal dunia karena banjir bandang di Brebes. Banjir pada Sabtu lalu juga merusak tanggul dan bangunan. Berdasarkan prediksi cuaca, hujan masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Akibat banjir bandang di Kabupaten Brebes tercatat 3 orang meninggal dunia. Saat ini banjir sudah surut. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Bumi Ayu dan Serampok Senin pagi sudah mulai surut. Warga kini membersihkan sisa lumpur dan puing yang terbawa banjir di rumah-rumah mereka. Akibat banjir bandang, 3 orang meninggal dunia. 2 diantaranya terbawa arus dan 1 korban lainnya diduga tersengat listrik dan hanyut terbawa air. Ketiga korban sudah ditemukan dan dimakamkan di desa masing-masing pada Minggu sore. Ada 3 korban jiwa yang meninggal, yaitu 1 korban di desa Kalierang tersengat arus listrik ya, dan ada 2 korban lagi di Kecamatan Sirampok, tepatnya di desa Dawan dan desa Ikut Lanceng. Oh iya, berarti ditemukannya di Kalierang kapan dan
di mana lagi? Kalau untuk desa Kaliarang kemarin diketemukan pas jam 19.00 ya. Bisa untuk korban bisa kami temukan, untuk yang desa Inggris Banseng ditemukan kemarin, berarti jam 16-an ya, 16-an sore. Kalau yang untuk di desa Dauan di Dukuh Cilik itu ditemukan tadi pagi. Hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Brebes pada Sabtu sore lalu menyebabkan debit sungai air keruh dan sungai Kaliarang meluap hingga mengakibatkan banjir bandang. Ratusan rumah warga pun terendam air dan lumpur, serta sejumlah kendaraan terseret banjir dan merusak fasilitas umum seperti jembatan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin dini hari. Diawali peletakan karangan bunga, upacara ziarah nasional dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelum mengheningkan cipta, Presiden Prabowo meminta seluruh peziarah yang hadir serta rakyat Indonesia untuk mengingat jasa para pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi 10 tokoh dari berbagai daerah hari ini. Siapa saja berikut informasinya. Waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Acara penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara. Para ahli waris hadir untuk mewakili para tokoh untuk menerima gelar. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, pahlawan bidang perjuangan sosial. Dari 10 tokoh pahlawan nasional baru, 2 diantaranya adalah Presiden Republik Indonesia terdahulu, yakni Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kok kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sementara 8 tokoh lainnya adalah Marsina, seorang aktivis buruh, Mokhtar Kusumaatmadja, ex-menteri luar negeri yang juga guru besar Fakultas Hukum Unpad, Hajar Rahma El Yunusia, reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Lalu Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Panglima RPKAD yang kini dikenal sebagai Kopassus dan pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer Indonesia. Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan terakhir dari Kesultanan Bima, yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia.
Saikona Muhammad Khalil dikenal sebagai bapak pesantren karena perannya dalam mendidik dan mencetak tokoh agama dan pemimpin umat. Tuan Rondahim Saragi, satu dari 7 Raja Simalungun yang dikenal gigih melawan penjajahan Belanda. Satu lagi, Zainal Abidin Syah, tokoh asal Tidore yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Barat pertama. Sementara puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK di Sragen melakukan aksi simpatik dalam rangka Hari Pahlawan. Mereka melakukan aksi bersih-bersih di Taman Makam Pahlawan Hastana Manggala Negara. Para pelajar juga menggelar tabur bunga. Beginilah cara pelajar SMK Citra Medika Sragen memperingati Hari Pahlawan. Berbekal sapu, pengki, dan seropan sampah serta kantong plastik, mereka melakukan aksi bersih-bersih di Taman Makam Pahlawan Hastana Manggala Negara. Para pelajar membersihkan dedaunan dan sampah di sekitar makam. Rumput-rumput liar pun di atas makam juga ikut dicabut. Tak hanya membersihkan area makam, sejumlah pelajar juga melakukan pengecatan pagar, nisan, dan helm prajurit yang berada di atas makam. Kegiatan ini untuk menanamkan rasa nasionalisme agar siswa dapat memaknai dan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kegiatannya tuh berkaitan dengan Hari Pahlawan Nasional, di mana kita datang ke makam pahlawan, kita mengecat pagar, kemudian kita membersihkan makam. Tadi kita juga doa bersama dan juga tabur bunga. Yang didapat dari kegiatan ini apa? Tentunya ini salah satu cara kita untuk menghargai pahlawan yang sudah gugur di medan perang saat dulu, dan juga kita ini juga menghargai di mana perjuangan-perjuangan mereka. Kita bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa diterima di sisi Allah. Menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, supaya anak-anak bisa memaknai perjuangan pendahulu kita yang telah gugur ya di medan perang, supaya anak berjuang, bertekad bisa melanjutkan perjuangan generasi penerus bangsa dengan belajar dengan giat, dengan banyak karya, dengan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Aksi bersih-bersih makam juga menjadi pelajaran bagi pelajar untuk bertindak nyata dan peduli terhadap pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan. Heri Prastyo melaporkan dari Sragen.